Assalamualaikum Sebentar, Mas. warahmatullahi wabarakatuh. Rekan Suara Pemerintah TV di seluruh Indonesia, kita jumpa lagi di program Talk News bersama saya Rahmat AM. Dan pada kesempatan kali ini saya ingin berbincang-bincang dengan salah seorang santri peserta Duta Santri Nasional 2021 yang baru saja diselenggarakan beberapa waktu yang lalu, yaitu Hana Sefiah dari Pesantren At-Taqwa. Juga saya sudah mengundang juga salah satu pembina di Pesantren At-Taqwa, yaitu Ustazah Safina Sofyan. Ya, kita sapa dulu. Halo Hana. Halo semuanya. Halo. Gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah, baik, luar biasa. Hana masih di lokasi penyelenggaraan DSN ya? Duta Santri Iya, Nasional. bener banget. Masih ada kegiatan untuk terakhir rencana tindak lanjut dari Duta Santri Nasional tahun ini. Udah berapa hari di sana? Sekitar udah seminggu, datang Jumat, datang hari Sabtu, langsung karantina. Oh, sekarang masih karantina. Sampai kapan nanti? Hari ini terakhir, karena ini rencana tindak lanjut untuk kedepannya gimana Duta Santri. Oh, berarti udah siap-siap mau kembali ke rumah ya? Iya, benar banget. Alhamdulillah. Oh ya, Hana ini kan berdasarkan pemberitaan yang saya baca juga ya, menjadi salah satu peserta di Duta Santri Nasional 2021, dan Hana juga menjadi juara di kategori persahabatan Duta Santri Nasional 2021. Nah, itu penjelasannya seperti apa sih Hana mengenai penyelenggaraan ini, dan kenapa Hana bisa sampai dapat juara juga, dan bisa cerita kronologinya sampai bisa ikut salah satu peserta di sini. Silakan cerita. Iya, baik. Jadi selama karantina ini kita jadi acara Duta Santri Nasional tahun 2021 ini bukan cuma berajang kompetisi soal akademisi, tapi juga bagaimana seorang santri bersosialisasi. Nah, dibuktikan dengan cara kita bersosialisasi di karantina tersebut, karena kan kita harus mengenal juga nih 28 finalis yang lain, bagaimana kita cara bersosialisasi, gimana kita menggambarkan interpretasi dari nilai-nilai santri itu sendiri gitu. Nah, alhamdulillahnya ada nominasi Duta Santri Duta Persahabatan Santri Nasional, itu dinilai secara friendly, humble, dan bagaimana pedulinya sama seorang teman gitu sih. Dan alhamdulillah nggak nyangka, dan itu dinilai langsung sama semua teman-teman. Jadi siapa kita dinilai penilaian dengan teman kamar, juga dari finalis lainnya, juga dari panitia. Ini Hana sekarang masih di pesantren atau udah jadi alumni pesantren ya, atau sekarang udah di mana nih pendidikannya, apa udah kuliah? Iya, alhamdulillah dapat beasiswa di UIN Jakarta di Rosat Islamnya semester 5. Di mana kuliahnya? Di UIN Jakarta. UIN Jakarta ya? UIN Syarif Hidayatullah. Iya, benar. Oh, di Tangerang Selatan ya? Iya, Tangerang Selatan tapi namanya UIN Jakarta. Kamu ngambil apa di sana? Ngambil jurusan apa di sana? Ngambil jurusan di Rosat Islamiyah, alhamdulillah. FDI ya? Iya, benar. Hana, saya mau sebentar saya mau menyapa dulu ustazahnya nih. Kan Hana ini dulu kan di Pesantren At-Taqwa ya. Jadi saya mau tanya-tanya dulu dengan ustazahnya. Dengan di sini kebetulan kan sudah kita bergabung, Ustazah Safina. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah ini salah satu santriwatinya nih yang sangat berpotensi, kemudian sekarang mendapatkan satu prestasi yang cukup membanggakan ya. Dia merupakan alumni di Pesantren At-Taqwa. Gimana nih Ustazah melihat salah satu santrinya mendapatkan prestasi ini? Alhamdulillah, tentunya ini sangat membanggakan ya buat At-Taqwa Putri khususnya. Alhamdulillah Hana Sefiah berhasil menyisihkan, kalau nggak salah itu 1.379, betul Hana? 1.379. Betul, Ustazah. Ya, ini luar biasa, prestasi yang sangat membanggakan dan tentunya sangat menginspirasi untuk adik-adiknya. Mudah-mudahan
bisa dilanjutkan nanti sama adik-adiknya. Kebetulan tadi kita juga habis menyelenggarakan Hari Santri Nasional, perayaan Hari Santri Nasional di pondok. Kakak Hana ditampilkan juga. Ditampilkan juga, kemudian juga ada ucapan selamat dari pimpinan pondok, kemudian kita setelah juga video klipnya Kakak Hana. Alhamdulillah memang Hana ini di pondok cukup berprestasi ya, Hana ya, 5 besar kalau nggak salah waktu itu ya. Alhamdulillah. 5 besar juga termasuk yang masuk di Al-Quran 15 juz ya kalau nggak salah waktu itu Hana. Insya Allah mudah-mudahan bisa terus berkarya, bisa sukses terus ya Hana ya. Itu aja. Hana, kamu bersaing ya dengan 1.000 tadi kalau lebih ya. Saya kalau tidak salah ada 1.000 lebih peserta yang sama-sama ikut dalam penyelenggaraan ini. Gimana nih Hana, kok kamu bisa sampai menang? Kamu persiapannya apa? Bisa sampai menang, yang menjadi kelebihan kamu di sana yang dinilai apa nih Hana? Oke, baik. Sebenarnya koreksi sedikit, sebenarnya kalau info dari panitia yang daftar itu 3.000. Namun yang mengumpulkan berkasnya itu lengkap berkas-berkasnya, karena beberapa juga ada yang nggak lengkap ya, udah daftar tapi nggak lengkap gitu. Itu akhirnya yang sampai berkasnya lengkap itu di 1.379. Kemudian setelah tahap pemberkasan itu disaring 120, mungkin sekitar 10% kali ya, 120 orang, dan itu dibagi per 7 bidang. Jadi dari Duta Santri Nasional ini nggak cuma, kita kan hanya kenal santri belajar agama dikenalnya, tapi kita membuktikan juga dibagi per bidangnya, ada yang di bidang sosial, kewirausahaan, agama, dan teknologi kayak gitu. Nah, dari 120 itu dibagi per bidang, lalu akhirnya fokus dengan bidang tersebut. Jadi, di mana kita santri ini memaksimalkan potensinya nih, nggak cuma yang dikenal orang cuma belajar agama aja, tapi dia juga punya bakat di teknologi, di sosial, di politik, gitu, dan juga kewirausahaan. Nah, saya sendiri di bidang kewirausahaan sebenarnya itu ekspektasinya agak jauh, sebenarnya bikin esai dan bikin video itu tentang agama, karena jurusan Islamnya kan fokus sama agama, ternyata harus ditempatkan di kewirausahaan, karena alhamdulillah tahun kemarin juga sempat exchange ke UGM 1 semester, ngambil ilmu sosial, jadi dapat sertif kewirausahaan di kampus Merdeka. Gitu. Mungkin akhirnya jadi kesempatan tersendiri sih buat nambah potensi baru di bidang kewirausahaan. Itu di 120 itu kita di tahap interview itu tentang kewirausahaan di bidang masing-masing lah ya. Dari 120 itu interview lolos di tahap selanjutnya di 70 itu di digital bootcamp. Nah, digital bootcamp ini kita dikasih materi bagaimana public speaking, dan akhirnya challenge-nya itu pitching day. Itu pitching day itu kita ditantang untuk bikin suatu program, gimana kalau misalnya nanti kita jadi duta santri nih, apa yang kira-kira program yang kita akan akan kita bikin gitu untuk membuat santri-santri ini memaksimalkan potensinya, nggak cuma dikenal sebagai santri yang ketinggalan zaman, yang cuma belajar agama gitu. Kita bikin program di 70 besar itu, akhirnya disisihkan lagi jadi 28 dan akhirnya karantina. Seneng banget karena sebenarnya tahapnya banyak, usahanya juga sebenarnya agak kaget. Sebenarnya kalau dari awal sama Ustaz Safina tuh buat ngurusin pemberkasan sebenarnya itu masih agak ragu karena ikut apa enggak ya gitu. Karena ragu karena pasti banyak banget ketemu santri yang hebat gitu. Sekarang sebenarnya santri nggak cuma udah kelihatan gitu, karena ketemu di Dirosat itu kan banyak banget santri, lulusan santri. Itu ngelihat udah, santri itu ternyata di pondoknya masing-masing itu nggak cuma belajar agama ya, tapi juga punya potensi-potensi yang berbakat banget gitu. Sempat ragu ngurusin berkas, tapi ya udahlah bismillah aja gitu. Terus tiba-tiba nggak nyangka dapat 120, di interview juga belum siap sebenarnya, cuma
apa ya, insya Allah maksudnya gitu, kita melakukan yang terbaik, usaha yang terbaik, urusan hasil itu udah di tangan Allah gitu ya. Penting kita udah melakukan usaha yang terbaik, itu mah tawakal aja gitu. Alhamdulillah dapet di 120, menyelesaikan juga apa yang udah dimulai sih gitu. Kalau kita udah milih suatu jalan, kita juga harus kelarin gitu, harus selesaikan lah istilahnya. Nah, kamu kan sebagai pemenang di kategori Duta Persahabatan ya kalau tidak salah. Mohon dikoreksi ya Hana kalau nanti saya salah. Nah, ini Duta Persahabatan ini apa nih? Atau apa aja sih di sana yang menjadi kategori pemenangnya? Seperti yang tadi udah saya katakan, maaf, suaranya agak ini. Jadi di Duta Persahabatan ini tadi dinilai sama teman-teman sendiri, juga dari finalis lain, seberapa pedulinya, seberapa humble-nya, seberapa friendly-nya. Gitu. Karena nggak cuma akademisi gitu, tapi juga sosialisasi bagaimana apa ya, kita kan santri biasanya 6 tahun yang selalu bersama gitu ya. Nah itu gimana interpretasi santri itu sendiri gitu. Ustazah Safina, saya mau nanya sedikit nih. Kalau tadi Mbak Hana bilang kan santri itu tidak hanya belajar agama saja, tapi juga harus bisa menguasai berbagai bidang. Sehingga ya kalau selama ini memang persepsi masyarakatnya ya santri ngaji gitu kan. Tapi saya mendengar dari Hana ini gitu kan, seperti membuka sebuah wawasan tentang persepsi santri saat ini, bahwa santri itu memang harus punya wawasan yang luas, bisa bergerak di berbagai bidang yang lain. Nah, kalau Ustazah Safina bagaimana nih di pesantren At-Taqwa ataupun pandangan dari Ustazah sendiri tentang santri itu harusnya seperti apa nih? Ya, betul sekali, sesuai dengan tema di apa namanya saat ini kan Hari Santri Nasional, santri siap jiwa raga, santri siap, santri siaga jiwa raga gitu. Jadi di At-Taqwa Putri sendiri kita ada berbagai macam ekstrakurikuler, kemudian juga apa kegiatan-kegiatan yang penunjang untuk mencari bakat dan potensi dari masing-masing banat, kita menyebutnya banat, istilah banat. Ada yang di bidang teknologi, kemudian bidang seni suara, ada di bidang qiraatul kutub, tahfiz Quran, matan alfiyah, kemudian juga di bidang olahraga, kaligrafi. Alhamdulillah di At-Taqwa Putri sudah sudah modern ya, artinya tidak hanya sekedar ngaji lekar saja, tidak hanya sekedar mengkaji kitab kuning saja, tapi kita juga santri At-Taqwa Putri dibekali dengan kegiatan-kegiatan yang bisa life skill, untuk menunjang life skill nanti setelah kedepannya seperti apa, santri mau jadi apa, insya Allah sudah difasilitasi di Pondok Pesantren At-Taqwa Putri, seperti itu. Memang kalau saya dengar yang penjelasan Ustazah ini, pesantren At-Taqwa jujur membuka pandangan kita ya, bahwa ya persepsi kebanyakan orang sekarang pesantren ya tertinggal, hanya taunya ngaji saja. Tapi dari At-Taqwa terus kemudian dengan pembuktian ada Hana juga yang sekarang secara nasional dia dengan berbagai macam, tadi kalau saya lihat di penjuriannya ada berbagai bidang yang mesti dikuasai oleh seorang santriwati ya. Kalau santri mungkin bisa gitu, ini santriwati gitu. Apalagi kita pandangan sekarang masih sangat sempit ya tentang santriwati gitu, hanya ya urusannya ya dapur, kasur gitu kan. Iya. Ngafal gitu, kegiatannya ngafal gitu-gitu aja ya, ngaji. Padahal banyak banget kegiatan-kegiatan lain yang justru membuka santri bisa menggali bakat dan potensi sesuai minatnya masing-masing, sebenarnya seperti itu. Jadi kalau di At-Taqwa Putri itu kita setiap pekan ada kegiatan ekstrakurikuler dipilih sesuai bakat dan minat. Kemudian di setiap tahun itu ada ajang juga musabakoh konsulat. Nah, musabakoh konsulat ini sebuah perlombaan untuk mencari siapa yang menjadi juaranya untuk setiap bakat dan potensi yang dimiliki dari santri. Itu ada macam-macam perlombaannya, sekitar 25 cabang gitu deh. Berkaitan dengan akademik, kemudian juga life skill yang tadi saya katakan, juga kemudian bidang ekstrakurikuler yang lain. Ya. Satu gitu lagi Ustazah nih, selain Hana saya pengen tahu nih, maksudnya di At-Taqwa yang lainnya yang santriwati gitu kan, khususnya yang santriwati yang mungkin punya prestasi yang lebih atau
mungkin sekarang dia sudah menjadi profesional apa gitu kan, selain di bidang keagamaan menjadi ustazah gitu kan, atau mungkin ada yang jadi wirausahawan ataupun profesi yang lain gitu. Di At-Taqwa sendiri apa aja nih ustazah kalau ada? Alhamdulillah sudah sangat beragam ya. Tapi memang sebagian besar di alumni At-Taqwa Putri ini rata-rata guru. Tapi banyak juga santri-santri, alumni santri kita yang bergerak di bidang profesi yang lain. Seperti ada Profesor Beta. Profesor Beta ini adalah Betania ya, Profesor Betania angkatan 1988. Sekarang ini beliau sudah menjadi entrepreneur dan sudah menjadi pembicara dan sudah profesor di Amerika. Beliau entrepreneur wirausaha bidang tempe kalau tidak salah itu. Nah, juga jadi pembicara, jadi dosen, pembicara dan lain sebagainya. Juga kalau untuk prestasi tingkat nasional beberapa waktu lalu karena memang keunggulan kita Qiraatul Kutub juga sudah ada santri kita yang menjuarai tingkat nasional di bidang Qiraatul Kutub dan bidang kaligrafi gitu. Kemudian juga di LIPI ada ya di berbagai bidang deh, saya tidak sebutkan satu persatu mungkin. Terlalu banyak. Tapi ya terlalu banyak. Cuma ya karena kan sudah sekitar kita lulusan itu dari angkatan 71 ya sampai tahun ini tuh sekitar 5.000 sampai 7.000-an santri kayaknya ya, untuk At-Taqwa Putri sendiri ya, untuk At-Taqwa Putri. Jadi sudah beragam profesi yang di jurnalis juga ada ya, kemudian juga di bidang seni budaya, di bidang perbankan juga ada yang di Dubai. Saat ini ada Ustina Uce Yolanda. Beliau kebetulan di Dubai sebagai perbankan atau apa gitu. Jadi alhamdulillah sih terdata dengan rapi untuk profesi-profesi itu. Cuma kebetulan saya orang tadi dibilangin nggak dikasih tahu. Jadi saya tidak siapkan. Insya Allah mudah-mudahan semuanya bermanfaat lah profesi yang di santri saat ini. Hana kan sekarang kuliah di Rosat ya, artinya hubungan internasional kalau nggak salah ya. Itu sebenarnya cita-cita Hana sendiri kan backgroundnya santri nih. Kalau tadi saya lihat pandangannya ya cukup membuka pandangan saya tentang santri, gimana Hana mengenai wawasan berbagai bidang. Ini sebenarnya Hana mau jadi apa nih ke depannya nih? Punya cita-cita apa sih? Sebenarnya kalau cita-cita di umur segini agak bingung ya, karena realistis aja banyak banget. Kayak di pondok dulu pengen pengen masuk jurusan ini, tapi ternyata kok nggak sesuai ya gitu, nggak sesuai ekspektasi gitu. Akhirnya kayak udah yang realistis aja deh gitu. Terus kebetulan suka belajar agama gitu, maksudnya kepo sama dunia-dunia Islam gitu, karena kalau dikulik-kulik lagi tuh Islam tuh benar-benar yang kayak wah indah banget, sempurna banget gitu kan. Di Dirosat Islamiyah ini sebenarnya belajarnya tentang agama, cuma kita belajar menggunakan pengantar bahasa Arab, dan alhamdulillahnya itu kan fakultas internasional, jadi beberapa teman juga ada yang dari Afrika, alhamdulillah. Terus di sana kan belajar agama, jadi mungkin kalau sekarang ini lagi pengen dimasuk Kemenak sih di Kementerian Agama. Semoga bisa menaungi santri-santri yang lain juga biar gimana memaksimalkan lagi nih potensi-potensi santri. Terus mungkin di Kemenak sih karena seneng gitu ya di belajar agama sendiri tuh seneng gitu. Jadi sebenarnya kalau cita-cita, kalau yang penting bermanfaat sih sebenarnya. Bisa aja. Harus ya. Karena ini kamu kan duta sahabat ya tadi ya, kalau nggak salah ya, duta persahabatan. Setelah kamu menyandang ya satu predikat ini, kamu ada misi nggak dari penyelenggaraan ini sendiri gitu kan, sebagai duta persahabatan ini? Misinya apa sih yang akan dilakukan ke depan? Kalau misi sendiri sebenarnya udah direncanakan ya, mau itu sampai menang atau kalah waktu itu udah direncanain, pengen banget memaksimalkan lagi sih sumber daya santri gitu, karena masih banyak banget juga nih tadi potensi-potensi santri yang masih belum terlihat, entah itu belum terlihat atau masih dalam pandangan masyarakat yang masih kurang lah ya gitu. Jadi pengen memaksimalkan dulu. Kalau bisa nih kita kan udah ketemu santri-santri lainnya dari berbagai daerah gitu ya. Pengen banget bersinergi untuk menguatkan ikatan santri di
berbagai daerah dulu gitu, karena masih banyak banget juga yang akhirnya pas udah lulus masih mengkotak-kotakan mainnya sama alumni aja, senengnya main sama alumni pondok itu aja gitu. Padahal itu kalau kita gabung gitu, bersinergi, itu tuh banyak banget pelajaran yang bisa kita ambil gitu. Itu mahal gitu, lebih mahal daripada sebuah ilmu teori-teori lain gitu. Jadi pengen banget di setiap daerah tuh ikatan santrinya kuat dulu. Jadi nggak cuma main sama alumni pondok pesantrennya aja gitu, tapi di berbagai daerah, bisa ikatan santri Jakarta, ikatan santri Jawa Barat, ikatan santri Jawa Timur gitu. Ketika kita udah kuat di berbagai daerahnya, insya Allah pengen ke nasional gitu. Jadi di santri itu udah punya wadah gitu loh, di mana dia harus memaksimalkan potensinya, di mana misalnya dia suka teknologi, akhirnya ketemu ikatan santrinya kuat, terus ketemu orang-orang yang ternyata punya interest yang sama, teknologi gitu, atau sosial atau politik, itu kan pasti akhirnya mau sama-sama gitu. Misalnya kuat dulu gitu uhuwahnya, baru bisa melakukan itu sih. Yang lain-lainnya hal-hal kecil yang mungkin terlihatnya gitu remeh, tapi ternyata itu sungguh besar karena itu akarnya sih dia sendiri. Oh ya Hana, kamu sebagai juara apresiasinya apa aja sih yang didapat dari penyelenggaraan itu, atau ya mungkin ada hadiah apa, atau mungkin ya pembinaan atau apapun gitu ya dalam untuk apresiasi sebagai seorang pemenang tentunya gitu. Apa aja tuh Hana yang didapat? Iya, dari panitia sendiri alhamdulillah uang tunai. Kemudian kan karena kita banyak sponsor, jadi alhamdulillah juga banyak banget dari Paragon, dari BSI gitu sih. Alhamdulillah banyak sekali sih dari panitia, tapi terlepas itu semua gitu, pelajarannya, pengalaman barunya itu yang lebih mahal sih yang saya dapetin. Iya, betul. Orang tua gimana nih tanggapannya? Pasti bangga dong punya anak yang berprestasi. Udah nelpon mama belum di rumah? Udah, alhamdulillah. Umi selalu dukung sih, maksudnya selalu ngedampingin meskipun jauh, nonton, ngedukung sampai waktu sempat dari 28 ke maju ke 14 juga kan akhirnya nggak masuk ya, ternyata. Terus kata Umi, iya it's okay, nggak apa-apa gitu. Ya, selalu dukung sih alhamdulillah. Tapi ternyata di luar ekspektasi dapat juga di Santri Award-nya, ya Umi langsung nelpon juga, seneng banget. Alhamdulillah. Abi gimana Abi? Ada komentar Kalau juga? habis sendiri saya kan udah nggak ada ya. Oh iya. Iya. Alhamdulillah ya bisa jadi satu amal jariah juga buat orang tua nanti. Amin ya Allah. Sampai di akhirat. Terakhir Hana, kamu tolong dong saya minta satu pesan gitu atau satu nasihat, karena ya saya melihat banyaknya di generasi-generasi seusia Hana ini kan banyak, apalagi milenial sekarang gitu kan. Ya seperti itulah gitu. Nah, Hana apa nih pesannya baik untuk ya generasi seusia Hana ataupun untuk santriwati-santriwati yang lain? Mungkin apa yang ingin disampaikan oleh Hana? Silakan Hana. Oke. Untuk santri sendiri mungkin khusus ya gitu, jangan pernah malu menunjukkan identitas seorang santri, karena pandangan-pandangan masyarakat yang remeh, yang kurang, itu bisa kita buktikan dengan diri kita sendiri gitu, memaksimalkan diri sendiri. Nah, itu kita buktikan gitu. Jangan pernah malu, jangan pernah ragu, ambil kesempatan yang ada, karena masih banyak sih masih banyak pengalaman pertama dalam hidup kita yang bisa kita ambil gitu. Kayak gini, itu pengalaman baru banget menurut Sepia gitu. Masih banyak hal-hal kesempatan yang masih Sepia belum ambil mungkin gitu. Jangan pernah ragu, jangan pernah takut ambil buat kesempatan itu. Selalu ada banyak hal pertama dalam hidup kita, dan ambil, nikmatin prosesnya gitu sih. Dan untuk milenial sendiri bermanfaat selagi sempat, jangan kehilangan kehilangan waktu main itu lebih lebih remeh lah gitu dibanding kehilangan waktu proses kita tumbuh sih. Jadi jangan pernah ragu ambil kesempatan, bermanfaat selagi sempat, dan maksimalkan proses bertumbuh gitu, proses bertumbuh dan berkembang kita. Oke. Ini dari Ustazah Safina, mungkin ada pesan baik untuk Hana ataupun untuk santriwati-santriwati lain di At-Taqwa, atau bahkan mungkin untuk santriwati di seluruh Indonesia nih. Silakan Ustazah pesannya. Ya, alhamdulillah sekarang juga sudah
kita bisa berdakwah lewat media sosial, gunakan media sosial sebaik mungkin, media TikTok, media kemudian Instagram, Facebook, dan lain sebagainya tentunya bisa menjadi ladang dakwah ya, tidak sekedar untuk have fun saja. Tentunya di sana bisa teman-teman explore kegiatan yang positif, bisa memberikan pengaruh yang luar biasa untuk pengaruh positif untuk teman-teman. Juga sama seperti Hana, khairukum anfa'uhum linnas, menjadi manfaat untuk orang lain itu mungkin sangat baik sekali. Juga mudah-mudahan untuk Hana bisa terus menginspirasi untuk adik-adik di sini di pondok, terus berjaya dan terus berkarya insya Allah. Demikian saya kira. Ya, mungkin itu saja. Mungkin Hana ada yang mau disampaikan lagi, mungkin untuk Ustazah Safina juga, silakan. Saya pengen nambahin, mungkin tadi udah di-mention sama Ustazah Safina, karena lagi media sosial ini lagi marak, buat santri jangan pernah merasa anti sama arus globalisasi, karena justru itu bisa jadi jalan dakwah kita lewat teknologi gitu, lewat sosial media. Jangan pernah ragu, karena Islam itu sebenarnya realistis, bukan cuma idealistis. Ya. Oke, siap. Selamat Hana. Makasih Ustazah. Alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan bisa sharing buat di anak-anak pondok ya. Amin. Buat anak pondok. Amin Ustazah. Ya, mungkin itu saja dulu. Terima kasih nih buat Hana, juga buat Ustazah Safina. Syukron jazakumullah. Mudah-mudahan ya, pertama selamat ya untuk Hana. Terus berprestasi, buktikan bahwa santriwati juga bisa punya wawasan yang berkembang, bisa punya prestasi yang membanggakan untuk bangsa dan negara. Syukron juga jazakillah untuk Ustazah Safina Sofyan. Semoga Allah senantiasa memberkahi Ustazah, umur, dan mudah-mudahan bisa berhasil lebih banyak lagi membina santriwati. Ya, paling tidak bisa seperti Hana ya, berprestasi dan membuka wawasan kita semua bahwa santriwati itu juga punya banyak kesempatan untuk bisa berkembang dan berprestasi dan bermanfaat untuk bangsa dan negara. Terima kasih. Afwan minkum. Terima kasih Hana dan Ustazah Safina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmat AM pamit undur diri. Salam Talk News, Suara Pemerintah TV. Ya.